Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang e-marketing. Mata kuliah topik e-marketing ini adalah bagian dari perkuliahan e-bisnis pada Magister Manajemen Inovasi Universitas Majung di Malang. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai e-marketing. Ya. Mengenai e-marketing, saya akan siapkan dulu materi e-marketingnya. Ya, sedang preparing. Materi yang ada di video ini merupakan ringkasan, oleh karena itu akan lebih baik jika mahasiswa tetap mencari dari bahan lain untuk melengkapi pengetahuannya. Jadi materi ini anggaplah sebagai ringkasan saja. Jangan menjadikan ini sebagai acuan yang menjadi induknya. Oke, kita mulai dari e-marketing. E-marketing itu definisinya adalah memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk kegiatan pemasaran. Sedangkan tujuan e-marketing adalah menjangkau konsumen secara lebih efektif, efisien, dan interaktif. E-marketing dibandingkan pemasaran tradisional tentunya dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Untuk perencanaan e-marketing yang kita lakukan adalah pertama kita melakukan analisis situasi. Di dalam analisis situasi ini kita melihat atau mencari pemahaman tentang pasar, konsumen, dan lingkungan bisnis yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita menetapkan tujuan, yaitu menentukan target yang ingin dicapai melalui e-marketing. Setelah itu kita bisa masuk ke strategi, yaitu rencana aksi untuk mencapai tujuan pemasaran. Dan kemudian yang terakhir adalah pengalokasian sumber daya, baik itu anggaran, sumber daya manusia, dan juga teknologi yang akan dialokasikan. Karakteristik komunikasi pemasaran melalui media baru ini adalah interaktivitas, personalisasi, fleksibilitas, dan jangkauan global. Interaktivitas yaitu komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Kemudian personalisasi yaitu penyesuaian pesan dan konten berdasarkan preferensi konsumen. Fleksibilitas yaitu kemampuan untuk memperbarui dan mengubah konten dengan cepat. Dan terakhir adalah jangkauan global, yaitu kemampuan untuk menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia. Dalam hal pemanfaatan internet untuk pemasaran ini, kita bisa melihat dari sisi P yang pertama, yaitu produk. Yaitu kita mengembangkan produk digital, misalnya e-book, aplikasi, dan konten digital, sehingga menciptakan produk yang dapat diakses dan dapat didistribusi secara digital. Hal ini juga memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif bagi konsumen. Yang kedua adalah kustomisasi produk berdasarkan preferensi konsumen, yaitu kita menggunakan data konsumen untuk menyesuaikan fitur, desain, atau konten dari produk, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Yang terakhir, kita melakukan pemberian informasi yang lengkap dan mudah diakses dari produk kita. Jadi kita bisa menyediakan spesifikasi, gambar, video, dan beraneka hal yang lain seperti macam ulasan produk sehingga bisa memudahkan konsumen untuk membandingkan atau mengambil keputusan sebelum melakukan pembelian. Kira-kira itu untuk yang P yang pertama. Kemudian P yang kedua adalah price. Kita bisa menetapkan harga dinamis berdasarkan permintaan. Jadi kita bisa menyesuaikan harga secara real time berdasarkan faktor-faktor seperti ketersediaan, tren, dan daya beli konsumen. Sehingga kita bisa memaksimalkan pendapatan dengan harga yang lebih optimal. Yang kedua adalah memberikan diskon, cashback, dan promosi online. Kita bisa menawarkan potongan harga, pengembalian uang atau cashback, dan program loyalitas digital. Hal ini akan menarik minat konsumen dan mendorong pembelian. Kemudian pembayaran online yang beragam dan aman akan menyediakan berbagai metode pembayaran digital yang mudah dan terpercaya,
kemudian memfasilitasi proses pembayaran yang aman dan nyaman bagi konsumen. Yang berikutnya ada place, pemanfaatan internet untuk distribusi. Jadi kita bisa melakukannya dengan penjualan langsung melalui e-commerce, yaitu kita menjual produk atau jasa secara online melalui platform e-commerce, baik yang sudah ada maupun yang kita buat. Kemudian kita menjangkau konsumen di berbagai lokasi dengan lebih efektif. Berikutnya adalah kita melakukan pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien. Jadi kita bisa mengoptimalkan proses pengadaan, penyimpanan, dan pengiriman barang, serta meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam distribusi. Yang ketiga adalah layanan pengiriman secara cepat dan terlacak. Dengan adanya internet, kita bisa menawarkan opsi pengiriman yang cepat dan dapat dilacak atau tracking status pengirimannya. Hal ini memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Iklan digital atau digital advertising. Jadi salah satu bagian di dalam internet marketing adalah penggunaan digital advertising. Iklan pada search engine, yaitu memanfaatkan iklan berbasis kata kunci untuk muncul di halaman pencarian. Ini bisa membidik konsumen yang sedang mencari produk atau jasa yang ditawarkan. Berikutnya, iklan digital adalah iklan media sosial atau social media ads. Memanfaatkan platform media sosial untuk menampilkan iklan yang lebih terpersonalisasi, menjangkau audiens yang spesifik berdasarkan data demografi dan perilaku. Berikutnya di dalam iklan digital adalah iklan display atau display ads. Ini caranya adalah menampilkan banner atau iklan visual di situs web atau aplikasi sehingga akan menarik perhatian konsumen dan mengarahkan ke halaman tujuan kita. Pemasaran konten atau konten marketing dapat dilakukan melalui blog, video, dan podcast. Melalui blog, kita bisa menciptakan dan mempublikasikan konten informatif, edukatif, atau hiburan, dan juga membangun kepercayaan serta ketertarikan konsumen terhadap merek. Pemasaran konten melalui video, kita bisa membuat video promosi, tutorial, atau demonstrasi produk. Hal ini akan menyampaikan pesan secara lebih menarik dan interaktif. Cara lain adalah dengan memproduksi podcast, yaitu konten audio untuk dibagikan secara daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan bersifat lebih personal. Pemasaran di media sosial itu adalah menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk jasa atau merek kita. Kelebihannya di media sosial adalah kita mendapatkan jangkauan yang lebih luas dan terpersonalisasi, lalu kemudian interaktivitas dan keterlibatan konsumen yang tinggi, biayanya lebih terjangkau dibandingkan media tradisional, dan kemampuan untuk mengumpulkan data dan wawasan konsumen. Nah, di dalam media sosial kita perlu melakukan strategi engagement, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita membangun hubungan yang erat dengan konsumen, dimulai dari menanggapi komentar, pertanyaan, dan ulasan konsumen secara aktif. Kita bisa menciptakan konten yang menarik, relevan, dan bermanfaat bagi konsumen. Yang kedua adalah kita mendorong keterlibatan konsumen. Kita mengajak konsumen untuk berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, menulis komentar, dan sebagainya. Jadi bisa mengadakan kontes, tantangan, atau polling yang melibatkan konsumen. Nah, terakhir, strategi ini kita ukur dengan menganalisis metrik dan wawasan. Kita akan mengukur dan menganalisis engagement, jangkauan, dan laju konversi. Ada berbagai tools yang bisa dipakai, kemudian kita bisa menggunakan wawasan tersebut untuk menyempurnakan strategi kita. Cara lain adalah memanfaatkan influencer dalam pemasaran. Ada 3 hal. Yang pertama, memilih influencer yang sesuai dengan merek dan target audience. Di situ kita harus mengevaluasi kredibilitas, relevansi, dan jangkauan si influencer agar kita mendapatkan target yang baik. Memastikan kesesuaian antara influencer dan brand positioning. Jadi kita memilih influencer sesuai dengan positioning dari brand yang kita buat. Kemudian mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan, jadi kita menyediakan produk, insentif, atau dukungan lain bagi influencer, dan kemudian meminta influencer untuk mempromosikan produk atau merek secara organik. Untuk mengukur dampak dan return on investment, kita bisa melacak metriknya dalam hal jangkauan, engagement, dan konversi. Kemudian mengevaluasi efektivitas kampanye dan menyesuaikan strategi jika perlu.
Berikutnya adalah kita membangun komunitas merek di media sosial. Jadi kita menciptakan grup, halaman, atau akun media sosial untuk merek kita. Sehingga memberikan ruang bagi konsumen untuk berbagi, berdiskusi, dan berinteraksi, serta membangun rasa kepemilikan dan loyalitas terhadap merek. Kedua, mengembangkan konten dan aktivitas yang melibatkan komunitas. Kita bisa berbagi informasi, tips, atau cerita, atau hal yang lain bagi konsumen, bisa mengadakan event, tantangan, atau kompetisi untuk memicu partisipasi. Berikutnya kita kemudian harus mengelola dan memelihara komunitas ini secara aktif. Jadi kita harus melayani pertanyaan, keluhan, dan juga feedback atau umpan balik dari anggota komunitas. Kemudian kita mempromosikan anggota yang aktif dan menjalin hubungan yang lebih erat. Channel lain yang adalah dipakai untuk e-marketing adalah kita melakukan email marketing atau newsletter. Newsletter ini artinya adalah mengirimkan informasi, promosi, atau konten menarik melalui email kepada pelanggan atau calon pelanggan. Tujuan dari newsletter ini kita mempertahankan hubungan dengan konsumen yang telah terlibat sebelumnya, menyampaikan informasi, tips, atau konten yang lain, mendorong konsumen untuk terus terlibat dengan merek dan melakukan repeat order atau pembelian ulang. Strategi newsletter yang efektif adalah membuat konten yang relevan, menarik, dan berharga bagi konsumen, menjaga konsistensi pengiriman newsletter pada waktu yang sama agar tetap dapat diingat oleh konsumen, kemudian membuat desain email yang responsif dan mudah dibaca. Kemudian juga adalah mengoptimalkan judul dan subjek email untuk meningkatkan keterbukaan. Email marketing yang berikutnya adalah kita melakukan remarketing. Remarketing email itu kita mengirimkan pesan ulang kepada konsumen yang pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya. Tujuan remarketing adalah mendorong konsumen untuk kembali dan melengkapi proses pembelian yang tertunda, menawarkan informasi, penawaran, atau rekomendasi baru, tambahan yang relevan bagi konsumen, kemudian meningkatkan konversi dan penjualan dengan memanfaatkan perilaku konsumen ketika diingatkan misalnya. Strategi remarketing email yang efektif adalah mengidentifikasi konsumen yang telah pernah melakukan interaksi, baik dia melihat produk atau meninggalkan keranjang belanja. Kemudian membuat email yang menarik dan relevan, menyesuaikan waktu pengiriman dan frekuensi email agar tidak mengganggu konsumen, kemudian melakukan A/B testing untuk mengoptimalkan konten, desain, strategi, remarketing. Affiliate marketing adalah cara berikutnya atau pemasaran afiliasi, strategi pemasaran di mana pemilik merek akan bekerja sama dengan mitra afiliasi atau publisher atau influencer untuk mempromosikan produk atau jasa. Prinsip dasarnya adalah mitra afiliasi itu mendapatkan komisi atas setiap penjualan yang dihasilkan dari promosi mereka. Kemudian pemilik merek mendapatkan exposure dan penjualan tambahan dari jaringan mitra afiliasi. Keuntungan pemasaran afiliasi adalah biaya pemasaran yang lebih fleksibel, hanya berbayar atas hasil yang dicapai atau pay per performance. Kemudian jangkauan yang lebih luas ke circle audiens yang baru melalui mitra afiliasi. Kemudian meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan melalui endorsement mitra afiliasi. Nah, untuk strategi pemasaran afiliasi yang efektif, kita harus memilih mitra afiliasi yang sesuai dengan merek dan target audiens kita. Kita harus rutin mengevaluasi kredibilitas, keahlian, dan jangkauan mitra afiliasi, memastikan kesesuaian antara mitra afiliasi dan positioning merek. Kemudian kita menyusun program afiliasi yang menarik dan menguntungkan bagi mitra. Di situ kita bisa menawarkan komisi penjualan, menyediakan materi pemasaran, panduan, dan dukungan yang memadai. Berikutnya, kita harus memantau, mengukur, dan mengoptimalkan program afiliasi secara berkala. Kita bisa melacak metrik seperti jumlah mitra, penjualan, dan kemudian return on investment-nya. Kemudian kita menganalisis data dan menyesuaikan program untuk meningkatkan efektivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.